Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Muhammad Ali Frida dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Sini saya ingin menjawab soal ujian dari Pak Ilham Zulfahmi sebagai dosen ekologi perairan kelas 02. Langsung saja untuk soalnya ada 5 buah. Soal pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi luas relung suatu biota akuatik? Faktor relung. 1. Kedudukan yang ditempati oleh suatu spesies di dalam jaring makanan atau yang biasa disebut relung trofik. Kedua, kisaran suhu, salinitas, kelembapan yang diterima oleh setiap spesies perairan atau yang biasa disebut relung multidimensional. Yang ketiga, tempat atau ruang spesies hidup relung, habitat luas relung suatu biotik akuatif, mempengaruhi faktor tingkat trofik spesies ikan yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya ikan berbasis ekosistem. Salah satunya sebagai acuan untuk mengkaji efek penangkapan ikan terhadap jaring makanan komunitas ikan pada ekosistem perairan. Soal yang selanjutnya, yang kedua, apakah ikan karnivora cenderung memiliki relung yang lebih luas? Jelaskan. Menurut saya tidak, karena dalam habitat adanya interaksi yang sumber dayanya terbatas di dalam relung. Adanya eksistensi yang merupakan perebutan makanan ikan karnivor berkompetensi dalam menguasai suatu wilayah. Atau relung jadi ikan karnivor kurang eksistensi di dalam ruang lingkup relung dan ikan karnivor cenderung memilih makanan. Definisi dari ikan karnivora itu tersendiri ialah ikan yang sumber pangan utamanya adalah hewani. Contohnya ikan belut, lele, dan kakap. Dengan konsep ini, maka yakni ikan karnivora memiliki beberapa faktor, yaitu dapat hidup di perairan laut, payau, ataupun air tawar. Memangsa makhluk hidup yang lebih kecil biasanya hidup di perairan peralihan, misalnya di kawasan hutan mangrove dan lain-lain. Soal selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan interaksi antar komponen abiotik yang dapat mempengaruhi produktivitas primer di perairan. Produktivitas primer dalam rantai makanan di perairan memiliki peranan yang sangat penting, seperti fitoplankton dan lain-lain, karena kemampuannya dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Dengan demikian, informasi mengenai komposisi atau biomasa fitoplankton sangat penting sebagai dasar untuk menggambarkan aliran energi dari rantai makanan perairan. Karena produktivitas primer merupakan fungsi dari fotosintesis. Dari fotosintesis, makanan besarnya produktivitas primer fitoplankton sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor abiotik lainnya seperti cahaya, suhu, air, salinitas, dan nutrien. Faktor abiotik yang sangat berpengaruh dalam produktivitas primer perairan yaitu cahaya berperan penting dalam proses fotosintesis untuk mempertahankan suhu dan siklus hidrologi. Selanjutnya untuk soal nomor 4, suatu biota perairan mungkin saja tidak bisa bertahan hidup di kondisi yang baru. Benarkah pertanyaan ini? Jelaskan lebih lanjut. Benar, karena pada saat biota perairan tersebut bermigrasi, terdapat lingkungan dengan demikian setiap organisme harus mencari cara bagaimana mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya. Untuk bertahan hidup, setiap organisme memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam bertahan hidup dan tumbuh yang berbeda-beda. Adaptasi dapat berupa adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku ikan. Biota laut merupakan kelompok organisme, baik hewan maupun tumbuhan, yang sebagian besar ataupun seluruh hidupnya berada di perairan. Jika ada salah satu biota laut yang mati, maka akan ada satu biota laut yang mati juga. Hal ini dikarenakan jika tempat tinggal biota laut terganggu, maka biota laut tersebut akan terganggu pula.
Untuk soal yang terakhir, yaitu jelaskan contoh kasus pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perairan. Jawab contohnya pada daerah pengaliran sungai atau DPS yang cukup besar. Sungai memiliki fungsi penting bagi masyarakat sebagai sumber air untuk pengairan lahan pertanian, kebutuhan air bersih rumah tangga maupun industri, perikanan, peternakan, transportasi, pariwisata, dan berbagai fungsi lainnya. Dengan adanya peningkatan pemanfaatan oleh masyarakat telah menyebabkan terjadinya pencemaran yang cukup tinggi. Maka dari itu, makrozobentos sangat baik digunakan sebagai indikator terjadi perubahan kondisi suatu perairan. Karena sifat bentos yang relatif diam atau memiliki mobilitas yang sangat rendah, sehingga sangat banyak mendapat pengaruh dari lingkungan. Seperti yang kita ketahui, bioindikator perairan meliputi organisme hidup seperti tanaman, plankton, hewan, dan mikroba. Pemanfaatannya dapat digunakan untuk menyaring kesehatan ekosistem alami yang ada pada lingkungan, karena bentos berperan sebagai salah satu mata rantai penghubung dalam aliran energi dan siklus dari alga planktonik sebagai konsumen tingkat tinggi. Itulah jawaban dari soal ujian ekologi perairan 02. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.